Assalamualaikum Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Ya, sepertinya Bapak narasumber kita sudah hadir ya. Bapak Dr. Muhammad Firdaus. Siap. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Pak Ketua. Siap, hadir. Ya, gimana kita mulai Pak Ketua? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang hadir pada webinar nasional Series 4 APEPSI, Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ana Susana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sebagai host sekaligus moderator pada webinar sesi 4 APEPSI Road to Rakernas 2 APEPSI. Bapak dan Ibu sekalian serta hadirin, demi kelancaran acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama atau menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama tentunya adalah sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Ahmad Rozi, SEMM, CPHCM, selaku Ketua APEPSI, Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia. Waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Disclaimer dulu, mohon maaf ada gangguan di video Zoom saya, jadi video saya tidak tampil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Firdaus, MMP, selaku narasumber. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat, Pak. Ya, ada Bu Ana ini sehat. Iya. Mantap. Mudah-mudahan Pak Firdaus beserta keluarga dan seluruh sivitas akademika di UTS Mandala Jember sehat selalu, Pak. Ya, siap. Amin. Ya, salam buat teman-teman di Jember, Pak. Ya. Yang saya hormati juga dan yang saya banggakan Ibu Ana Suzana. Terima kasih Bu Ana. Selamat pagi Bu, sehat ya. Alhamdulillah Pak. Baik. Mudah-mudahan kita semua pada pagi yang cerah ini, kalau di wilayah barat ya, alhamdulillah cuacanya cerah, dan harapannya Bapak Ibu sekalian yang berada di wilayah timur atau di wilayah
yang lain itu juga sama, suasananya cerah dan menginspirasi kita semua. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini di sesi yang keempat AFEPSI masih setia dan masih selalu hadir untuk menjalankan atau melaksanakan agenda organisasi, yaitu rapat kerja nasional kedua AFEPSI yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 27 sampai tanggal 29 di kota Cirebon dan di kota Kuningan, Jawa Barat. Nah, menuju rangkaian atau menuju kepada kegiatan Rakernas, kita berinisiatif untuk memberikan sebuah kontribusi atau sebuah legasi kepada publik dalam bentuk webinar nasional series. Alhamdulillah kita sudah mengagendakan sampai pada series ke-15 atau ke-16 saya lupa, yang insya Allah nanti akan menghadirkan para narasumber dari berbagai daerah atau dari berbagai wilayah sebagai bentuk konsolidasi AFEPSI dalam rangka menuju Rakernas yang akan datang. Kami memandang bahwa webinar ini adalah instrumen yang sangat strategis untuk terus memelihara dan merawat konsolidasi organisasi sehingga AFEPSI terus bisa eksis di masyarakat. Mungkin buat Bapak Ibu yang belum mengetahui apa itu AFEPSI, secara umum ingin kami sampaikan bahwa AFEPSI itu adalah sebuah organisasi profesi yang menghimpun para pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis swasta seluruh Indonesia, ya, yang berlatar belakang keilmuan ekonomi atau berumpun ekonomi, baik itu ekonomi bisnis, manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, bisnis digital, ekonomi retail, dan sebagainya. Semua yang masuk dalam kategori rumpun ekonomi itu akan memiliki peluang untuk menjadi anggota atau member ekonomi AFEPSI. AFEPSI ini baru 3 tahun berdiri, jadi relatif masih muda. Jadi kami relatif masih terus berbenah untuk memperbaiki atau menata ulang organisasi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih settle, sehingga ke depan organisasi ini bisa terus berkiprah secara lebih luas di masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, webinar hari ini menghadirkan narasumber yang jauh dari wilayah timur, yaitu Bapak Dr. Muhammad Firdaus. Beliau adalah salah satu pengurus Dewan Pengurus Nasional AFEPSI yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Provinsi Jawa Barat. Betul Pak Firdaus ya? Jawa Timur, Pak. Oh ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Saya sebutnya Jawa Barat ya. Ya. Saya ingatnya ke Bu Ana, nggak konsen saya. Iya, saya juga iya kok. Ya, Jawa Timur. Dan untuk hostnya kita ambil dari Jawa Barat. Jadi perpaduan antara Jawa Timur dan Jawa Barat hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apalagi topik yang diangkat adalah topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi objektif kita hari ini. Di mana beberapa waktu yang lalu kita baru mendapatkan informasi terkait pengumuman pemenang atau apa istilahnya ya, ya daftar pemenang atau
mereka yang mendapatkan hibah penelitian, baik itu penelitian dasar dan sebagainya, kemudian juga penelitian PKM dan sebagainya. Nah, bagi yang belum dapat, nah hari ini kita coba lihat dan kita simak paparan dari Pak Dr. Firdaus tentang bagaimana strategi mendapatkan hibah dikti. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan selalu untuk terus mengikutinya. Dan alhamdulillah peserta sudah mencapai di angka 229 ini Pak Firdaus, luar biasa. Mudah-mudahan semakin bertambah sampai full di angka 300 karena kapasitasnya memang sampai 300. Terima kasih dari saya, Bu Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, suaranya nggak ada. Suaranya Suaranya Bu Ana. Bu Ana suaranya. Bu Ana suaranya. Sepertinya ada gangguan. Terima kasih. Mohon maaf, terdengar? jelas. Nggih. Dengar Bu, Iya. jelas. Dengar, Bu. Iya. Mohon maaf ada trouble sedikit. Terima kasih Pak Ketua. Ya, Pak Ketua ini memang selalu energik dan semangat dalam membangun organisasinya ya Pak Ketua. Dan terima kasih juga nih Pak Ketua APEPSI beserta jajaran pengurus atas kesempatan saya menjadi host dan moderator pada hari ini serta kepada dekan saya Pak Dr. Haji Asep Komara, Dr. Andes SEMSI, AKCSRS ya, yang memberikan kesempatan juga kepada saya nih Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa hadir dan menjadi host pada hari ini. Hadirin sekalian, acara berikutnya adalah pemaparan materi dari narasumber. Namun sebelum pemaparan dari narasumber, maka perlu kami informasikan pada sesi berdiskusi tanya jawab setelah pemaparan dari narasumber ada beberapa berikut ini. Yang pertama adalah peserta bisa memberikan pertanyaan langsung dengan terlebih dahulu agar bisa, mohon maaf, bisa berinteraksi lebih jelas, maka mohon bantuannya untuk on cam, membuka kamera ketika memberikan pertanyaan. Dan yang kedua, alternatif yang kedua, Ibu dan Bapak serta hadirin sekalian bisa memberikan pertanyaan melalui chat dan akan kami bacakan pertanyaannya, kami akan tampung pertanyaannya dan disampaikan kepada narasumber. Mudah-mudahan kita dapat menyepakatinya sehingga proses webinar bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ibu dan Bapak serta hadirin sekalian, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum PITEI narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Firdaus, MMMP, merupakan Dekan FEB ITS Mandala Jember, sekaligus pengurus DPN APEPSI. Jadi kalau ingat Jember Pak, ingat Anang Hermansyah Pak. Oh. Iya. Ya, Karena betul, dari betul. Jember ya Pak ya. Nggih. Ya. Riwayat pendidikan S1 ditempuh di Universitas Jember, Ekonomi Pertanian, S2 STIE IPWIJA, Manajemen Pemasaran, dan S2-nya juga ditempuh di Universitas Jember, Ekonomi Pertanian, kemudian S3-nya Universitas Brawijaya, Ekonomi Pertanian. Pengalaman penelitian, saya lihat pengalaman penelitiannya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa hampir semuanya dikti Bapak Dr. Muhammad Firdaus ini. Salah satunya adalah di tahun 2023,
Ini skala prioritas pengembang dengan judul skala prioritas pengembangan pola tanam unggulan di Kabupaten Jember tahun kedua sampai dari tahun 2018 itu dengan proses dikti, kemudian juga di tahun 2016 ada dengan PHB Dikti Jakarta, kemudian 2015 mohon maaf dengan PF Dikti Jakarta, dan hampir semua penelitiannya dikti dari tahun 2004. Kemudian pengalaman pengabdian kepada masyarakatnya, ini juga sumber dananya dari DRPM, kemudian dari Ditlitapmas, kemudian dari Yayasan dan Mandiri Jakarta, Yayasan Mandiri Jakarta. Salah satu penelitiannya adalah PKM kelompok ternak sapi potong di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, serta IBM pemanfaatan pekarangan dengan usaha tani jahe secara vertikultur, dan IBM penangkaran semut rangrang penghasil kroto, serta banyak lagi penelitiannya, pengabdian masyarakat dan penelitian. Kemudian publikasi artikel ilmiah dalam jurnal publikasi artikel ilmiah, hampir semuanya jurnal internasional ya Pak. Ya, dan itu membuat saya begitu membaca kagum sekali Pak, luar biasa saya bilang. Seperti salah satu contohnya adalah di sini ada determining factor of farmers decision is crop selection. Nah, ini adalah dengan case study post harvest tobacco cropping pattern dan red chili cropping pattern in Jember. Nah, ini salah satunya. Kalau saya bacakan semua kayaknya Pak, aduh nggak habis ini. Panjang sekali. Luar biasa Pak. Dan sepertinya Bapak dan Ibu sekalian, dengan materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Muhammad Firdaus MMMP ini, kita akan bisa menjadi inspirasi yang besar buat kita, sehingga kita juga ingin ya, atau memiliki keinginan yang lebih untuk memenangkan hibah dikti sesuai dengan strategi memenangkan hibah dikti. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Firdaus MMMP sedianya untuk memberikan materi untuk kita menjadi bekal untuk kita bersama Bapak dan Ibu sekalian hadirin. Kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mbak? Jelas Pak, Oke. jelas sekali. Izin share screen Bapak Ibu semua. Saya akan mencoba mempresentasikan paparan saya. Sudah kelihatan Bu Nadia? Sudah Pak. Oke. Sudah kelihatan. Nah, kelihatan Pak. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, biasa dipanggil Firdaus dari Institut Teknologi dan Sains Mandala. Saya memberanikan diri untuk sharing dengan Bapak Ibu semua bagaimana memenangkan hibah dikti. Jadi pertama-tama saya tertarik untuk mengikuti hibah itu di tahun 2004. Ya. Tentu tidak semuanya ngena, jadi kan ada proses panjangnya, dan ya ada satu faktor yang mungkin rezeki saya ngena. Tapi tentu di dalam perjalanan hibah dari dikti itu berbeda-beda. Artinya kalau dulu lebih banyak ke arah pokok laporan selesai. Sehingga kalau Bapak Ibu cermati, adanya publikasi itu hanya di tahun 2016. Ini email saya, kalau Bapak Ibu nanti berkenan berkomunikasi atau di WA saya di 081331
57612. Nah, sebagai dosen tentu kita terikat dengan Tridharma perguruan tinggi yang berkaitan, yang sering sudah kita lakukan, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kita bahas pada kesempatan kali ini lebih menekankan kepada penelitian. Jadi selaku dosen mau tidak mau, kalau kita sudah memproklamirkan dirinya sebagai dosen, harus melakukan penelitian dan harus publikasi. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mengapa? Karena ada kewajiban untuk memenuhi BKD. Ada kewajiban khusus, ya, terutama bagi teman-teman yang ada di grup ini yang sudah lektor atau lektor kepala, bahkan mungkin sudah profesor. Jadi mau tidak mau harus melakukan penelitian. Dan kemudian yang terbaru adalah memenuhi syarat tambahan kenaikan Java. Jadi kalau kita mau ke profesor, di dalam salah satu poinnya adalah pernah mendapatkan hibah penelitian. Pernah mendapatkan hibah penelitian, yang terutama penelitian yang nilainya cukup besar. Nah, di samping itu, tetapi tidak saya tulis di sini, ya, penelitian itu kalau kita mendapat dari hibah DP sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Baik penelitian sebenarnya maupun pengabdian. Tetapi yang kita fokus di dalam kesempatan ini adalah berkaitan dengan penelitian. Nanti kita batasi lagi bahwa penelitian yang dimaksud adalah penelitian untuk penelitian dasar, khususnya kalau di dalam pedoman SIM Liptamas itu, pedoman yang di 2024, di situ dibagi penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, kemudian yang berikutnya adalah penelitian kerjasama dengan luar negeri. Nah, untuk bagaimana agar proposal kita nanti didanai, saya membuat simplifikasi. Yang pertama, bahwa proposal itu baik kita mengikuti formatnya. Proposal harus ditulis sesuai format yang telah ditentukan oleh lembaga donor. Dalam hal ini adalah Kemendikbud Dikti, yang dulu di Kemenristek Dikti. Kemudian yang berikutnya, secara substantif, proposal harus mempunyai dasar-dasar yang dapat memengaruhi dan meyakinkan Dikti bahwa yang mereka keluarkan itu akan bermanfaat bagi stakeholders, khususnya masyarakat. Nah, kemudian berikutnya ada syarat dan ketentuan. Dan terakhir nomor 4, track record. Ini saya adalah salah satu orang yang beruntung ketika mendapat hibah, kemudian mudah memenuhi untuk mendapatkan mendapatkan dana dan publikasi di jurnal internasional berreputasi dan berinfaktor yang biasa biasanya Scopus itu. Meskipun sebenarnya ada Web of Science WOS itu juga bisa, tetapi yang lebih kita kenal adalah Scopus. Nah, ini berarti ini diri kita selaku dosen
memiliki beban kerja, dan salah satunya agar kita memiliki karir yang baik di bidang sebagai dosen, kita men-share-kan waktu kita untuk penelitian, terutama penelitian yang didanai oleh Dikti. Tentu kita harus di dalam proses penelitian itu ada strateginya. Jadi tidak semua materi yang kita punyai kita keluarkan karena kita masih lama jadi dosen. Apalagi teman-teman yang masih muda, masih butuh 30 tahun lagi baru pensiun. Nah, sehingga kan harus diatur. Kemudian juga harus memiliki tim yang baik. Nah, kebetulan saya sendiri memiliki tim yang sudah jelas pembagiannya. Dalam arti pembagian kerja ya. Mana yang berkaitan dengan keuangan, mana tentang artikel, kemudian mana yang ke lapang dan lain sebagainya. Kalau sendirian yang jelas ya nggak mampu karena memang dibutuhkan tim work yang baik, tim yang baik. Kalau teringat film dulu zaman ya ini kan cerita-cerita orang lama kayak saya ini, The A-Team, nah, itu kan cerita tentang tim yang baik. Kemudian lebih khusus disampaikan di sini, kita akan menentukan, yang dilakukan adalah menentukan dan memilih skim penelitian yang sesuai dengan kompetensi institusi atau kompetensi pribadi kita. Andai kata kurang, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa keilmuannya kurang, saya lihat sekarang itu mudah kita mendapat ilmu, tetapi godaannya juga besar. Artinya kan andai kata ikut workshop, ikut pelatihan, pendampingan itu memungkinkan. Karena kan cukup di Zoom dan biayanya murah. Syukur-syukur kalau teman-teman mengikuti penelitian, kompetensi penelitian kuantitatif di samping kemampuan kuantinya. Karena beberapa tim saya itu ahli di bidang itu, jadi penelitian kualitatif. Kalau saya cenderung di kuantinya, meskipun pernah mengikuti juga kompetensi kualitatif. Yang berikutnya adalah cermati dan pahami persyaratan yang diminta oleh skim penelitian yang dipilih. Kalau teman-teman nanti baca di buku pedoman itu kan ada 612 halaman. Kalau tidak salah total 612 halaman. Tentu tidak semua kita baca. Ya ngapain? Kita hanya perlu misalkan ikut fundamental, masuk nggak kriterianya? Kemudian misalkan ikut penelitian terapan, bisa nggak? Ya cukup dibaca yang akan kita ikuti. Karena tidak semua bisa kita ikuti. Mungkin kita bisa membuat proposalnya, tetapi bagaimana dengan eksekusinya nanti? Kalau sampai kita mendapat banyak riset, kemudian ternyata kita tidak mampu melakukannya karena dapat beberapa begitu. Nah, nanti catatan kita juga kurang baik. Ini misalkan untuk fundamental. Tentu luaran wajibnya penelitian dasar seperti ini ya, jurnal internasional. Luaran wajibnya. Kemudian jangka waktunya 1 tahun. Maksimum 150. Nah, sebenarnya kalau hal-hal semacam ini tidak perlu kita baca secara detail karena di dalam kita login di dalam SIM Liptamas di Bima itu sudah ketahuan maksimum sekian. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan yang diperlukan adalah ketua pengusul harus
memiliki Java Lektor dan memiliki Sintas Core 300 atau 100 untuk bidang soshum dan seni. Nah, ini apa namanya yang tidak kita bisa buat secara instan, tapi harus kita prepare-kan terlebih dahulu dalam beberapa tahun. Kemudian ada juga dikti ternyata lebih ketat di poin ketiga itu minimal anggota pengusul minimal 2 orang dan salah satu berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim. Artinya sebenarnya kalau ketua tim itu berhalangan, ya sakit atau apa, mudah-mudahan tidak, itu ada penggantinya. Nah, kemudian lebih jauh ada skema terapan. Skema terapan. Penelitian terapan yang dananya lebih besar. Ada yang 500 untuk yang purwarupa dengan prototipe atau yang 250 juta untuk luaran model. Nah, kemudian di dalam persyaratan juga ada Sintas Core, sehingga kita mulailah untuk memperbaiki Google Scholar kita, kemudian yang pada akhirnya berimbas kepada Sintas Core kita. Jadi pekerjaan ini tidak bisa dilakukan secara instan, kecuali untuk teman-teman yang memang muda baru menjadi dosen, tanpa track record tentu tidak masalah. Karena kalau mengikuti riset terapan ini harus menjadi first author ya, atau corresponding author. Sekaligus nanti kalau dikaitkan dengan Java harus memiliki dokumen sebagai corresponding authornya. Nah, kemudian yang penting dicatat bahwa kalau menggunakan penelitian terapan ini harus ada mitranya. Jadi penelitian dasar, penelitian fundamental rupanya agak berat di penelitian terapan. Karena syaratnya plus harus ada mitranya yang tidak bisa didadak. Tidak bisa mendadak kita ikuti. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyiapkan proposal penelitian. Tentu proposal yang baik harus dilakukan bersama tim. Jadi ada draftnya, kemudian didiskusikan oleh tim. Kalau bahasa saya dilakukan FGD dan tidak malu-malu untuk bertanya kepada senior. Kalau nunggu seniornya mengajari tentu tidak mungkin ya. Kalau baru bertanya mungkin dijawab sama beliau. Sehingga teman-teman dimanapun di perguruan tingginya pasti ada yang memahami dan punya passion di penelitian ini. Karena kalau ada kesalahan itu kan dua. Kalau ada kesalahan tipu-tipu masih wajar. Meskipun saya pribadi kalau di dalam menulis itu saya hindari tipu-tipu dan yang substantif, artinya yang bersifat fundamental jangan sampai terjadi kesalahan. Nah, kemudian ini secara sepintas ya di kolom berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk penelitian fundamental itu ya, tapi jangan khawatir karena ada template-nya di situ kan, misalkan harus 30 kata ya diikuti, jangan lebih jangan kurang. Meskipun beberapa saya mengikuti workshop juga itu kalau lebih dikit nggak apa-apa, tapi saya cenderung strict. Kalau minta 1000 ya maksimal 1000, tidak lebih. Apa susahnya menghilangkan satu kata kan? Jadi kan karena nantinya ada
penilaian administrasi seperti ini. Penilaian administrasi itu kan orangnya lebih saklek. Kalau zaman dulu berkaitan dengan warna. Warnanya harus putih ya putih, dikirim warnanya hitam ya harus hitam. Nah, sehingga kita strict di administrasi. Kemudian yang berikutnya secara substantif ada rekam jejak yang relevan, ada urgensi penelitian yang terkait dengan ketajaman kita di dalam merumuskan masalah. Kemudian bagaimana pendekatan di dalam pemecahan masalah itu. Nah, ada juga state of the art nih, bagaimana posisi riset kita terhadap risetnya orang lain. Dan ada roadmap. Jadi membuat roadmap, apalagi kalau kita yang sudah berumur seperti saya itu agak susah juga. Makanya digambar dulu. Kalau mungkin minta bantuan teman-teman yang masih muda. Tapi berusaha sendiri tentu jauh lebih baik karena kita ingin mandiri atau timnya saja yang diminta untuk buatkan. Kemudian ada juga terkait dengan metode. Metode tidak perlu yang sulit-sulit tentang bagaimana menyelesaikan tujuan atau permasalahan yang kita sampaikan. Karena yang penting adalah bahwa yang kita tampilkan itu tepat menjawab masalah. Kalau teman-teman nanti lihat di dalam riset saya itu sederhana. Hanya hitung-hitungan. Kalau di dalam teman-teman yang di ekonomi pembangunan, kan karena saya cenderung di ekonomi pertanian itu sifatnya ya hanya mencari keuntungan lah, TR-TC. Apalagi kalau di dalam bahasa orang-orang pertanian itu usaha tani. Tentu nanti ada SWOT-nya, ada FFA-nya, Cost File Analysis, kemudian ada strategi benchmarking. Biasanya teman-teman di manajemen suka memakai alat itu. Nah, kemudian setelah itu referensi. Kita gunakan referensi yang terbaru. Tidak hanya baru, tetapi juga yang relevan. Ya. Kita sekaligus kita mau meningkatkan citasi kita autositasi punya kita. Tentu yang relevan ya, tidak sekedar kita memasukkan buku kita, tidak kita sekedar memasukkan dari artikel-artikel kita, tetapi memang itu sesuai. Kalau tidak sesuai ya jangan dimasukkan. Nah, berarti ya dari penjelasan saya itu tadi ada penilaian administratif, penilaian substantif itu ada skornya. Sebenarnya begitu kita buat kemudian lagi mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diperbaiki dan memerlukan sentuhan pemikiran yang mendalam. Nah, bertemu sekian waktu dengan teman-teman tim, hasilnya tentu akan lebih baik. Kemudian ya kapan proposal itu disiapkan? Tentu jauh-jauh hari. Saya banyak melihat ya dari teman-teman dosen ya, di kolega-kolega saya itu biasanya membuatnya itu kan dadakan. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak buat, tetapi akan lebih baik kalau kita setting dari awal. Anggaplah kayak kemarin itu kalau tidak salah kan bulan April ya, bulan April terakhir kalau nggak salah, itu berarti ya sudah kita buat lah di bulan Januari dan seterusnya. Seawal mungkin hasilnya tentu akan lebih baik. Nah, kemudian ada tips ini segera mungkin dituangkan dalam tulisan. Jadi kalau ide, saya termasuk orang yang mudah lupa, sehingga kalau
ada ide membership langsung ditulis. Apa di HP atau di tulisan notebook ya, maksudnya di buku ya. Tulis. Kadang-kadang kan ketika kita rapat, ketika kita sedang mengikuti acara itu timbul. Kita tulis. Kan yang penting dari riset itu adalah perumusan masalahnya apa. Kemudian baru kita cari pendekatan menyelesaikannya seperti apa. Sama dengan yang tadi, segera ditulis, kemudian ada tim, diskusikan, FGD, focus group discussion ya, dengan tim-tim kecil, kemudian amati apakah sudah sesuai dengan panduan. Kalau dari 2004 ya sampai sekarang 20 tahun itu kan ya secara umum riset ya proposal ya seperti itu. Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, kemudian ada metodenya. Begitu. Mungkin hanya berbeda sedikit-sedikit bisa kita tambah. Ya, sama evaluasi oleh diri, tim, dan kolega. Nah, kemudian ini karena saya termasuk orang-orang lama, semuanya di print dulu. Dipastikan, ya karena kan kadang membaca di monitor itu kan lelah ya. Di print, kemudian, tapi tidak harus nih ya, dipikirkan dan ditulis dengan apakah sudah ditulis dengan baik. Tadi tipu-tipu diusahakan jangan. Terus apa kelebihan riset kita daripada riset orang lain? Kemudian kontribusinya pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta seni. Ya, tidak terlalu ambisius, target realistis. Dan sesuai dengan tujuan, ya, berikutnya keterkaitkan dengan pustaka yang relevan. Tidak merupakan pengulang. Khususnya untuk riset-riset multi tahun itu, jangan sampai tidak nampak itu yang tahun pertama melakukan apa, tahun kedua melakukan apa, kemudian tahun ketiga melakukan. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah bidang penelitian sesuai dengan kepakaran? Ya, kalau di dalam tim kita itu lengkap ya, ada orang manajemennya, ada orang ekonominya, ada orang akuntansi dan keuangannya, sehingga lebih mudah untuk mendiskusikan, meskipun kadang-kadang sulit untuk ini, tetapi dengan berjalannya waktu tentunya tim itu kan lebih solid. Kemudian tentang waktu dan tahapan penelitian, khususnya keluaran. Apakah dana realistis? Nah, kalau dana ini kadang-kadang itu ya guyonannya itu kisah susah untuk menghabiskan dana. Ya, dana dari pemerintah katakanlah 150, kita mendapat misalkan 148. Bagaimana mempertanggungjawabkan dana itu? Kadang-kadang dibuat apa? Beberapa saran saya untuk teman-teman yang riset itu ya menyelenggarakan FGD, mengundang pakar yang nantinya apa namanya bisa dijadikan justifikasi untuk menghabiskan. Di samping jangan lupa ya luaran. Nah, kemudian ini sedikit kita login di Bima Simbitamas 2.0. Kalau teman-teman masuk nanti lari lagi ke Bima Kemendikbud.go.id. Kita isi selaku ketua pengusul diri kita, kemudian anggota. Ya. Kemudian selanjutnya kan di ACC oleh LPPM kita, atau kalau di SETI namanya P3M. Kalau kita di fakultas di LPPM. Kemudian
Nah, inilah enaknya sekarang. Ada template-nya dan ada panduannya. Contoh misalkan judul tidak boleh atau maksimal 20 kata. Ya tentu kalau teman-teman sudah paham sekali ya, harus informatif, singkat dan jelas, sejalan dengan kata kunci, tidak mengandung promosi jasa atau produk. Yang salah satu saya contohkan di sini tadi disampaikan oleh Bu Ana, ya inilah contoh riset saya yang pernah dapat. Yang analisis daya saing dan strategi pengembangan usaha tani cabai besar di Kabupaten Jember. Meskipun setelah saya pelajari itu cabai itu kalau yang bahasa bakunya ya cabai pakai AI. Ini dapat di 3 tahun. Tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yang di dikti tidak dimasukkan. Ini kan dikti ini kan sering berubah-ubah juga ininya. Dari 2018, 19, 2020. Kemudian yang terakhir 2022, 2023. Kalau teman-teman ingat tentu yang di tahun 2020 era pandemi itu ngeri juga tuh riset. Ngeri bukan dengan diri kita sendiri, dengan timnya, dengan mahasiswa yang kita libatkan itu. Jangan-jangan kena, kalau kena kan kita yang tanggung jawab. Ya. Tapi alhamdulillah bisa berakhir dengan baik. Jadi ada tim dari dosen, ada tim dari mahasiswa. Kemudian ada bantuan dari pakar. Kemudian untuk penulisan ringkasan, ada 300 kata. Ringkasan itu berisi apa saja tentang urgensi penelitian yang ada di situ disampaikan ketajaman di dalam perumusan masalah, kemudian bagaimana pendekatan pemecahan masalah, kemudian ada tujuannya, ada metode penelitian, kemudian ada luaran. Ya, luarannya apa? Nah, bayangan saya ini kan kita selaku dosen yang mau mencari hibah. Bayangan saya dengan membaca ringkasan ini si reviewer itu karena sudah jago juga beliau itu kan sudah bisa menebak apakah riset kita itu oke atau tidak. Ya, kata kunci juga maksimal 5. Ya. Nah, ini contoh ya, hanya sekedar contoh yang pernah saya buat. Dan kalau dihitung nanti tidak lebih dari 300 kata dan mengandung tadi itu, mengandung urgensi penelitian, mengandung tujuan, mengandung metode, kemudian ada luaran, ada luaran. Makanya saya pernah tadi sempat saya sampaikan kalau teman-teman itu memiliki keahlian kuanti sekaligus kuali itu mudah mencari masalah, kan begitu, mudah mencari masalah dan membagi menjadi tahapan di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yang sulit itu kan mempertahankan tahun ketiga, tahun ketiga. Karena berdasarkan pengalaman dari kolega itu banyak yang tidak tembus juga. Kemudian selanjutnya adalah penulisan pendahuluan. Ya, ini sesuai dengan template yang untuk template penelitian fundamental. Tidak lebih 1000 kata. Jadi kalau konsep saya ya dibuat saja yang ada latar belakangnya, kemudian ada permasalahannya, kemudian ada pendekatan pemecahannya, ada state of the art-nya, kemudian ada roadmap tuh, gambar yang menunjukkan bagaimana riset kita ya yang sudah kita lakukan dan nanti mau kemana. Kemudian tentu ada sitas, bagaimana mensitasi yang sesuai dengan yang dimaui lembaga dikti itu. Seingat saya dikti itu di dalam referensinya itu menggunakan nomor urut kutipan. Jadi daftar pustakanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak berdasarkan alfabet. Ya.
Nanti kalau sudah selesai pendahuluan, kalau memang kata-kata yang kita buat lebih dari 1000, kita turunkan. Kita membuat kalimat yang lebih efektif dan efisien. Ini contoh perumusan masalah. Ini yang riset saya di cabai ya untuk tahun ketiga. Yang pertama membahas tentang usaha taninya, termasuk sensitivitas dari usaha tani cabai merah di Jember. Jember ini kan salah satu produsen sentra cabai di Jawa Timur. Kemudian faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat, ya, FFA ini, kemudian strateginya, SWOT-nya, terakhir benchmark-nya. Dan memang terbukti bahwa kita buat dalam waktu yang cepat, kemudian artikelnya juga bisa selesai. Kebetulan on schedule semua sehingga didanai dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau ini terapan, yang ini contoh terapan. Kemudian di dalam metode ada disampaikan juga bagaimana di dalam metode itu disampaikan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tidak lebih dari 1000 kata. Kemudian ada di situ diagram alirnya. Ya. Kemudian ada prosedur penelitiannya, ada hasil yang diharapkan, ada indikatornya, ada tupoksi, tugas masing-masing tim tadi. Kemudian harus sejalan juga dengan RAP, rencana anggaran biaya. Karena kita membuat ini kan kegiatan berbasis anggaran. Kegiatannya apa baru anggaran. Meskipun guyonannya kadang-kadang kalau uangnya banyak sampai 150, bingung juga untuk teman-teman di ekonomi dan bisnis itu menghabiskan uangnya. Kalau jurusan lain kan misalkan MIPA ya lebih mudah. Tetapi untuk orang-orang ekonomi dan bisnis ada kesulitan-kesulitan tertentu. Nah, ini contoh yang pernah saya buat. Nah, dulu saya kan hanya NITI ya, kalau orang Jawa bilang NITI. Dibuat seperti fishbone. Oh iya, itu fishbone. Kemudian carilah contoh-contoh. Ternyata yang dimaksud seperti ini. Oh, seperti ini masuklah. Artinya saya buat jadi proposal, kemudian ternyata di ACC. Nah, dari gambar ini, bahkan alir ini kan sudah tercermin apa yang kita lakukan. Mulai dari proposal sampai sempro, kemudian sampai luarannya. Sampai luarannya. Kalau dulu masih Anda juga menjadi invited speaker. Kemudian ada publikasinya dan seterusnya. Nah, ini juga begitu. Ini merupakan langkah-langkah penelitian. Jadi kalau misalkan cuma mungkin nggak begitu jelas ya. Ini kalau dibaca itu seluruh riset kita selama 3 tahun ada di sini. Artinya sudah bisa dibaca kalau teman-teman amati nanti jeli, kemudian oh begitu toh. Untuk tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain. Jadi yang saya ceritakan tadi jadi satu file. Ya, memang agak susah membuatnya. Tentu sekarang lebih mudah. Apalagi teman-teman yang lebih muda itu kan lebih literate dengan teknologi. Kemudian susunlah jadwal pelaksanaan penelitian. Ya, tentu kita mengikuti lembaga donor dalam hal ini Dikti. Kalau dulu itu Maret sampai November, tapi pengalaman yang terakhir-terakhir itu dana itu baru kan kita mulainya pas kontrak itu. Teman-teman tadi pas kontrak itu baru kegiatan dimulai. Karena kalau nanti sebelum kontrak kan nggak diakui. Ya, sehingga kita berusaha untuk
ya kita setting dulu gitu, lain-lain nanti kita pas masukkan ketika sudah dilakukan kontrak antara perguruan tinggi dengan kita. Biasanya kalau kita kan dari LLDikti dengan pemerintah, Kemendikbud, kemudian Kemendikbud, LLDikti dengan Kemendikbud, setelah itu Kemendikbud dengan perguruan tinggi, setelah itu perguruan tinggi dengan kita. Nah, itulah mulai. Ya, kalau dilihat itu waktunya menjadi semakin kecil. Jadi Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu biasa. November sudah harus selesai. Yang terakhir kemarin masihlah bulan Desember awal. Karena itu kan kayaknya terkait dengan anggaran yang memang harus segera diselesai di bulan Desember minggu keberapa gitu loh. Nah, kita kan hanya ngikut aja. Jadi diusahakanlah November itu sudah selesai. Nah, ini salah satu contohnya, tapi setelah saya cermati tadi memang masih ada kesalahan ya. Artinya kan ini tahun pertama 12 bulan, padahal kan hanya tadi mulai bulan Mei sampai November lah di dalam prakteknya. Nah, mengapa harus kita tahu itu juga? Nanti kan terkait dengan anggaran, berarti kita menganggarkan untuk kegiatan itu, misalkan kontraknya Mei ya, mulai Mei, akhirnya November, akhir November itu. Sehingga kalau ada revisi RAB, ya yang sudah kena kan ada revisi RAB ya, monggo ini kan dirubah, disesuaikan. Kalau dananya diperkecil Pak, ya jangan. Udah terima tinggi ya jangan diperkecil ya, dihabiskan itu sesuai dengan pagu kita yang di ACC oleh Dikti. Ya. Kemudian ini tadi di dalam menyusun anggaran ya harus terinci. Kemudian alat tidak diperkenankan ya, yang boleh itu kan alat yang ATK yang habis pakai. Kemudian ada SBM-nya. Sehingga kita itu kan memang ya ini ada sedikit curhatnya ya kalau timnya kurang oke, bahwa kita di samping memikirkan bagaimana riset itu berjalan, kemudian luaran itu tercapai, ada yang harus kita pikirkan juga. Bagaimana kita bisa memahami satuan biaya masukan ini. Harus baca memang. Ya, kalau perlu ya di hire satu orang teman untuk menyelesaikan apa namanya tentang keuangannya. Ya, biaya termasuk luaran wajib dan tambahan. Ada teringat saya itu ya tapi memang belum rezeki ya. Jadi kita fokus di dalam penyelesaian riset itu, nah ternyata bahwa yang mendapat luaran itu, ingat saya itu mendapat tambahan 15 juta dulu. Karena kita fokus di riset, akhirnya nggak tercapai. Sebenarnya kalau apa namanya disetting dari awal ya ini butuh pengalaman juga, harusnya bisa tercapai. Nah ini item-item pendanaan ya, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri, ada bahan, biaya pengumpulan, analisis data, sewa, peralatan ya kalau ada, kalau harus sebaiknya untuk FEB tidak usah, nggak memakai alat ini. Kemudian yang tidak boleh honorarium tim peneliti, makanya banyak melibatkan narasumber dan lain sebagainya. Ya, nih sebenarnya kalau kita baca secara detail dari pedoman yang ada di Dikti itu, pedoman 2024, pedoman penelitian dan pengabdian itu udah oke. Ya. Nah ini salah satu contoh yang pernah saya buat, tapi ini adalah SPTJM-nya saja, surat pertanggungjawaban mutlaknya.
Jadi sekarang ada pernyataan untuk menyelesaikan penelitian, ada juga berkaitan dengan anggaran. Kalau di situ kan hanya bahan pengumpulan data, analisis data, pelaporan, lain-lain. Lain-lain kalau memang nggak ada ya nol. Sewa termasuk tidak ada di ini saya. Kemudian luaran itu kan ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Tentu ini kita itu kan harus juga ada janji manisnya. Tapi ya harus tercapai. Ya kan? Begitu Pak Ari ya, janji manis tapi harus tercapai. Kalau tidak tercapai ya repot juga. Sehingga kita prediksi ini sampai apa tidak. Jadi ketika misalkan teman-teman yang sekarang dapat itu langsung diskenariokan apa yang keluaran apa yang harus atau yang sudah kita tulis dan itu harus terlaksana. Ya. Jadi satu sisi agar kita memperoleh probabilitas yang tinggi untuk dipilih untuk menjadi pemenang, luarannya itu oke, wajib luaran tambahan. Biasanya saya kalau luaran tambahan itu buku. Kadang-kadang kelaklik keliru tambahannya buku 2 gitu ngeluh juga kalau sudah ini makanya dipikirkan betul-betul ya dicek lagi. Saya soalnya pernah riset 3 tahun di dalam 1 tahun ada yang harus 2 buku. Ya biasanya 1 buku ini tidak promosi ya kalau teman-teman buku terlihat profesional misalkan ya di The Publish tuh kan anggarannya cukup besar tapi worth it lah untuk itu. Ini sekedar ya yang cepat dan ini kalau seperti penerbit-penerbit besar nasional yang lain ya agak susah untuk apa kita on schedule. Tapi kalau misalkan masuk ya bagus sih. Tetapi untuk penyelesaian kan Dikti nggak mau tahu, ya maunya kita sudah berjanji kita harus tepati. Nah ini tadi sempat saya singgung publikasi ilmiah lebih mudah dalam publikasi ilmiah itu di jurnal internasional. Ya pengalaman saya ya karena ada uangnya ya tentu memilih apa namanya penerbit yang di Eropa ya. Kalau India jangan di Eropa, kemudian dan biayanya memang cukup gede ya, bisa sampai hampir 20. Tapi kan pada hibah sehingga nggak keras. Tadi buku di The Publish atau penerbit yang lain. Tapi jangan terlalu yang di bawah ya nanti apa namanya kurang terasa kurang benar. Karena kalau sekarang ditanyakan juga digandakan berapa kali. Tidak hanya sekedar kalau di penerbit indie kan, yang itu kan kita bisa menerbitkan hanya beberapa eksemplar. Yang dimaksud di sini kan yang eksemplarnya banyak, gitu loh. Minimal 100. Nah ini di rencana di tahun capaian tahunan, dulu pernah ini ada pengalamannya ini. Saya pernah menuliskan di International Journal of Economic Perspective. Tapi begitu saya dapat Scopusnya hilang. Nah, maka berusaha mencari yang lain. Tetapi menulis begini menurut pengalaman saya lebih baik juga. Jadi kita mau menerbitkan tidak hanya bilang di Scopus kuartil 3 begitu, tetapi lebih pas disebutkan nama jurnalnya. Jadi kelihatan kita sudah tahu apa namanya jurnal mana yang akan dituju untuk artikel kita. Kalau seminar internasional Pak, seminar internasional oke saja. Sekarang banyak yang Zoom juga banyak. Itu bisa ikut di mana saja. Satu hal yang didapat juga dari apa luaran kita adalah
hak kekayaan intelektual. Ada webnya, ya sederhana sih, tentang haki si kecap tuh ada di webnya juga. Ya, kalau buku-buku pasti ya nanti reason kita bahwa materi atau penelitian yang kita peroleh bisa untuk mata kuliah apa saja disebutkan. Jadi misalkan apa di agribisnis, kalau di saya biasanya agribisnis, di studi kelayakan bisnis, di evaluasi proyek, mungkin juga di kewirausahaan. Ya, ya ini agak dulu modelnya begini. Kalau sekarang di login itu lebih tertata ya. Kalau dulu kan kalau di download jadi seperti ini. Kalau sekarang lebih tertata oleh Dikti, dan Dikti tidak akan. Cuma yang bagus dulu itu ya begini, ditulis lah apa namanya, tahun ini apa 2011 apa 2020 apa. Begitu juga yang tahun 2022-2023. Ya. Diingat juga TKT-nya ya. Kalau misalkan kita penelitian dasar ya 1 sampai 3, kalau penelitian lanjutan terapan ya 3 sampai 6. Ya. Kemudian menyusun daftar pustaka, tadi sudah disampaikan, juga merupakan salah satu item dari penilaian, substansi penilaian. Daftar pustaka referensinya relevan, kemudian terbaru, 80% yang terbaru. Kemudian tentu yang berkualitas, tidak sekedar daftar pustaka. Ya, ini tantangannya di situ. Kemudian saya diberi waktu berapa ya, Bu Anang ya? Ini salah satu contoh ya, apa namanya penulisan daftar pustaka kita ya di 10 tahun terakhir, dan memang berusaha untuk memasukkan apa-apa yang sudah kita pernah dapat. Misalkan yang di nomor 30 itu kan hasil riset kita terdahulu, 33 juga begitu, kita berusaha masukkan ya, sebagai bahan referensi. Nah, kemudian untuk yang terapan tadi, bedanya kan hanya di mitra, ini harus mitra dicari terlebih dahulu. Kemudian ada juga PPT-nya. Di PPT, kalau dulu PPT itu kan cuma 5 lembar ya, awal kemudian akhir. Kalau yang terakhir-terakhir itu diunggah ya, jumlah slide-nya. Kemudian ya tentu teman-teman paham lah membuat PPT yang baik ya. Ini biasanya yang muda-muda dimintai tolong untuk membuat PPT. Tetapi jangan terlalu banyak animasi dan nanti berat, malah kadang-kadang hang, repot gitu. Nah, ini monef internal biasanya di perguruan tinggi kita, di Institut Teknologi dan Sains Mandala ada monef internal. Yang penting ada buktinya, itu pasti diberi nilai yang baik, komentar yang baik oleh asesor. Kan karena terbitnya kita itu di Scopus, jurnal internasional bereputasi, tidak dibahas artikelnya bagus apa tidak. Kalau ada di Scopus tentu kan kualitasnya sudah cukup baik atau sangat baik. Sehingga terbit di mana nih? Scopus, kuartil berapa? Sudah. Begitu, sesuai dengan yang dijanjikan. Ya. Nah, proposal diterima jika formatnya oke, mutunya oke, track recordnya juga. Tetapi ada satu faktor yang penting, unsur keberuntungan. Ya, barangkali ini salah satu contoh pernah itu bahwa proposal saya dianggap kurang baik dari punyaannya teman, tetapi ada karena sesuatu saya yang lebih beruntung diterima ya. Ya, ada satu hal punya beliaunya tidak
bisa terkirim. Dulu kan dikirim lewat kargo. Ya, ada keberuntungan. Ya, kalau ini sudah tidak, jadi tidak menjamin. Pernah juga itu nanti reviewer itu kan memang lain-lain ya. Lain-lain, pernah punya saya itu di komentari sampel terlalu kecil. Begitu tahun depannya direview lagi oleh review yang lain kan hasilnya lain. Sehingga unsur keberuntungan ini kan yang tidak bisa ditukar. Ya. Rezeki tidak dapat ditukar. Tidak akan ditukar. Nah, kalau misalkan ditolak, tadi kalau diterima tentu senang, siap-siap untuk menjaga kesehatan. Kalau diterima biar apa namanya bisa memenuhi luarnya. Kalau ditolak tidak menyerah, perbaiki. Jadi yang saya hasilkan yang kelihatan diterima-terima itu sebenarnya saya sudah lama ditolak-tolak juga. Ya. Jadi kemudian diperbaiki, beberapa kita pikir secara mendalam ya apa kekurangannya di sini. Kalau sekarang kan teknologi begitu banyak, Zoom mudah, kita bisa ketemu dengan teman-teman di Zoom dalam waktu yang lama. Memang perlu pengalaman. Jadi pengalaman ditolak itu juga penting juga agar mental kita kuat. Karena ada beberapa orang yang begitu ditolak udah nyerah, nggak mau kirim lagi. Padahal mungkin jatah dia itu di tahun depannya itu, bukan di tahun ini. Nah, kemudian untuk hibah lanjutan ya, yang sebenarnya mengulang juga bahwa janji-janji harus terpenuhi, publikasi internasional, seminar internasional, kemudian paten mungkin kalau ada paten ya, kemudian kalau ada teknologi tepat guna juga harus dipenuhi. Ya. Kemudian ada waktunya juga mengunggah proposal itu, dan itu harus kita. Saya 2 kali itu pernah miss untuk mengunggah proposal tahun kedua, sehingga tidak ya karena proposal nggak diunggah ya nggak di ACC. Demikian juga laporan keuangan harus lengkap, karena bagi kita kalau di Jawa Timur itu kan LL7 ya, Kopertis wilayah 7, LL Dikti wilayah 7 itu ketat juga di dalam apa namanya masalah keuangan, sehingga harus siap-siap tuh kalau enggak diomeli kan. Kemudian hibah tahun terakhir atau final yang jelas tidak bisa kita abaikan juga, karena ini menyangkut reputasi kita di dalam pengusulan proyek yang selanjutnya. Kalau kita itu memang kredibel dan mempunyai reputasi yang baik, nanti akan di ACC, insya Allah akan di ACC untuk riset-riset berikutnya. Nah, terakhir kesimpulannya sedikit aja. Baca panduan, isi proposal sesuai panduan, perhatikan komponen penilaian, kemudian tunjukkan komponen-komponen penting proposal yang diinginkan di dalam panduan. Simpulannya mudah, tapi yang susah adalah bagaimana ini diimplementasikan, kemudian menjadi proposal yang baik dan dibiayai oleh Dikti. Ya. Mari meneliti dan mengerti. Terima kasih. Salam sehat, sukses, dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih transfer knowledge hari ini luar biasa. Dari mulai peraturan, syarat, ketentuan, kemudahan, tip, action, sampai kerjasama tim, tahapan, dan semuanya, diagram alir. Luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Firdaus yang memberikan begitu banyak kepada kita. Oleh karena itu,
kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Nah, biasanya sebelum ada yang bertanya, mungkin Pak, saya Ya. kebetulan kalau kita lihat beberapa ini penelitian tentang SDM Pak biasanya ya, pada prinsipnya kan sama ya. Ya, Tetapi sama. kalau SDM tuh sepertinya kalau misalnya penelitian pertanian atau apa kan ada bukti nyata nih Pak, misalnya kondisi untuk cabai dan sebagainya gitu ya, dengan prioritas pengembangan dan sebagainya, kemudian skala prioritas. Nah, apakah sama apabila penelitiannya itu untuk manajemen sumber daya manusia, Pak? Kadang-kadang kami kesulitan, Pak, kalau untuk manajemen sumber daya manusia terus terang, karena biasanya seputar kepada innovation transfer, misalnya transfer knowledge, atau kepada pelatihan, pengembangan, itu seperti itu mungkin. Mungkin ada beberapa dari peserta yang sama dengan saya tuh, Pak. Ya. Langsung jawab nih, Bu Ana. Iya, sambil kita menunggu ya, Pak ya, Ya, nggak apa-apa ya, sambil Pak. ya nggak apa-apa. Jadi saya dulu itu waktu dosen pemula itu juga dulu namanya dosen pemula juga. Ada juga waktu itu dosen muda ya Pak Ari ya. Waktu dosen Sama. muda itu riset kita itu ya kemana-mana di SD. Saya sendiri terus terang aja di SDM iya, di ekonomi pertanian iya, kemudian di agribisnis juga iya. Nah kemudian memang nanti kita harus fokus kemana kita mau bidang yang mau kita tekuni itu manajemen sumber daya manusia kah, manajemen pemasaran kah, keuangan atau yang lain. Memang kalau kadang-kadang kita itu terjebak kepada rutinitas yang sering diteliti. Kan susahnya memang mentahapkan itu, Bu Ana. Jadi mentahapkan tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kalau tidak nanti terjebak kepada pengulangan. Nah ini yang harus dipikirkan. Memang harus ketemu timnya itu. Jadi yang bisa mewarnai kita. Kan bisa juga misalkan Bu Ana ketua temennya anggota nanti dibalik begitu kan yang memang yang harus sehati artinya kan yang memang PC-nya ke situ karena kan tidak menutup kemungkinan kan sebagai dosen itu kita kan tertarik juga di bisnis atau apa ya tapi kalau makanya harus yang sama seirama tadi itu. Nah kemudian untuk menambah wawasan tentang pentahapan itu mau tidak mau coba mengikuti ini Mbak mengikuti workshop. Kalau saya pernah mengikuti itu penelitian kompetensi penelitian kualitatif yang gelar CIKAR itu atau yang kalau yang kuanti CNCAR itu. Nah kemudian banyak juga kalau kita lihat ya kalau di Jember nih di Universitas Jember kemudian terutama di Universitas Brawijaya itu banyak yang ahli-ahli kualitatif yang kayaknya tidak memungkinkan untuk diteliti di bidang itu bisa diteliti. Nah kan kalau terjebak yang biasa-biasa ya karena itu umum diteliti oleh orang lain ya kemungkinan kena ya agak kecil gitu loh. Kalau misalkan tadi sebenarnya punya saya itu tidak di komoditasnya Bu Ana. Yang pertama di tahun pertama misalkan tentang cabai itu ya saya melihat bagaimana cabai merah itu mampu secara ekonomi itu mampu menggeser tanaman tembakau. Jadi di Jember itu kan tanaman yang oke itu kan yang pertama tembakau, kemudian yang untuk sayuran itu cabai besar. Dengan melihat ya ini kan bahasa-bahasa bombastis, bahasa-bahasa apa ya kita ingin menggeser tanaman tembakau ini dengan cabai merah yang keuntungannya juga tinggi. Yang dibicarakan ini menggeser dengan keuntungan saja.
mungkin nggak gitu loh. Kemudian kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambatnya, kemudian kita Iya. cari SWOT-nya. Sebenarnya ya itu juga. Kemudian terakhir bagaimana kita benchmark dengan tempat lain, kira-kira yang kurang dari cabai merah itu apa kalau di budidaya. Iya. Jadi Terima tanpa kasih Pak. menutup budidayanya loh, ya, tanpa Iya, menutup iya. itu Iya. itu Bu Ana. Mohon izin Pak Bapak, ini sudah ada penanya. Eh, Saya bacakan ya Pak ya. oke. Ini dari Pak Ahmad Sehu, STT. Apakah penelitian sekarang ini sama seperti akreditasi institusi yang berbasis outcome dan aspek pemanfaatan, ataukah hanya sampai publish jurnal saja katanya? Demikian Pak pertanyaannya. Ya. Ya, langsung saya jawab. Jadi begini, secara umum tadi disampaikan bahwa riset itu ada dua riset yang berkaitan dengan penelitian dasar. Itu ada 7 item di skemanya itu. Kemudian ada penelitian terapan. Nah, kalau penelitian dasar ya hanya sebatas kan itu ya memperluas khasanah kita di dalam jangka panjang tentang keilmuan kita itu. Sehingga ya luarannya ya jurnal dan lain-lain itu. Tapi kalau teman-teman yang di STT tadi ya, misalkan itu maju di riset terapan, mungkin nanti bisa menemukan sesuatu dan bisa ke arah paten tadi itu. Tapi sementara kalau saya ya untuk di FEB ya, kayaknya kalau menemukan alat yang ini kan agak kurang ini ya, kurang tidak sesuai dengan kemampuan kita kayaknya. Nah, itu mungkin bidang lain. Kalau ada kemudian kita kolek bisa menciptakan alat apa ya bisa-bisa saja. Jadi larinya ke terapan itu. Kalau hanya sekedar publikasi dan lain-lain ya penelitian dasar saja. Yang bergunanya untuk saat ini kan masih tanda tanya. Tetapi kalau terapan kan ada memang bermanfaat untuk sekarang. Itu Mbak Ana jawaban saya. Ya, Ya. terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan dari Pak Ahmad Sehu. Bagaimana Pak Ahmad Sehu? Ya, barangkali ada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang akan bertanya kembali. Ya. Monggo. Mungkin Nah, ini ada teman lagi saya Pak. ini ada teman saya Pak Alim dari Medan jenengan Eh, Pak Alim Mutani. Pak Alim. Monggo Ya, Pak Alim. mau bertanya Pak. Mungkin beliau enggak dengar. Ayo Pak, coba Pak yang lain Pak. Ini Pak ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Hipni menanyakan metode agar penelitian hibah kita diterima dan apakah jumlah skor Sinta berpengaruh besar. Itu pertanyaan dari Bapak Muhammad Hipni. Ya. Ya, semuanya berpengaruh ya. Jadi tadi di dalam proses kita bicarakan tentang syarat ya, syarat. Yang pertama, kalau misalkan kita ingin meneliti kan syaratnya lektor kepala, kemudian sintanya misalkan tadi disampaikan kan 100 untuk sosial humaniora. Nah, itu syarat. Nah, kemudian berikutnya kalau teman-teman mau masuk di penelitian terapan kan ada pernah punya penelitian sebagai first author atau corresponding author. Jadi syaratnya saja kalau tidak bisa masuk. Nah sekarang ini kan begini ya Bu Ana, ketika kita riset ya, kemudian kita login itu kan kita tahu itu riset-riset apa yang bisa kita ikuti. Asal itu memenuhi syarat, berarti kita memiliki probabilitas untuk diterima. Ya, tapi nanti kan ada penelitian administrasi, penilaian administrasi, penilaian substantif tadi. Kemudian dengan luaran janji-janji tadi itu. Tapi tidak selalu ya janji demikian banyak
Kalau kira-kira menurut asesor ini hanya nih nggak mungkin tercapai ya nggak bisa. Tapi ya realistis, tetap realistis. Misalkan ada, tapi begini pernah diceritakan juga begini. Kalau misalkan ada yang menjanjikan buku 1, kemudian yang satu menjanjikan buku 2, yang diterima mana dengan kondisi proposal sama ya yang 2. Ya, tapi eh, ya kita harus lah. Yang terakhir tadi kan keberuntungan juga menjadi salah satu faktornya. Begitu, Mbak. Nah Bu ini Ana. Pak, Oke. ya terima kasih Pak. Ini ada 2 lagi penanya Pak. Pak Ya. Editya Hendra Warman. Katanya bagi dosen baru agar bisa mendapatkan hibah penelitian, bagaimana caranya Pak? Ya. Nah Nah, kemudian oke. satu-satu aja Pak, monggo. Oke. Ya, satu-satu aja. Takut lupa dosen. Ya. Kalau dosen baru, nah ini kan ya bagus juga, artinya mulailah ketika kita masih muda, kemudian sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi, kemudian tertarik dengan riset ini. Karena riset ini nanti yang akan insya Allah membawa kita menjadi guru besar. Kalau tidak tertarik riset ya susah juga. Nah kemudian riset apa yang bisa diikuti ya, penelitian dasar tetapi yang pemula tadi. Memang diperuntukkan untuk teman-teman yang baru. Kalau misalkan saya ikut itu ya nggak bisa, sudah begitu login nggak bisa masuk di situ. Ya. Jadi memang namanya PDP, penelitian dosen pemula, itu diperuntukkan bagi teman-teman yang baru menjadi dosen. Kemudian untuk wilayah-wilayah tertentu kan ada juga yang penelitian dosen pemula afirmasi yang di wilayah di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan seperti dalam pedoman itu. Nah, ya kesempatan itu mulailah. Kalau misalkan ditolak sekarang, kirim lagi tahun depan. Kemudian diskusi dengan senior-senior itu pasti mereka senang untuk mendiskusikan itu dan membantu agar proposalnya menjadi lebih baik. Begitu, Bu Ana. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Epa Fahria. Mohon saran untuk isu strategis di bidang bahasa Inggris, karena katanya Bu Epa sering melihat jarang yang lolos untuk bidang ini, Pak. Wah, ini ya memang ya kalau kita lihat dibaca ya, Bu Ana, di dalam fokus riset kan di situ ada 5 bidang fokus prioritas nasional: ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, kemudian kemandirian kesehatan, penguatan pariwisata. Nah, saya pribadi kan karena saya di FIB tentu kan agak susah juga untuk ini. Tapi ya baca-baca saran aja, baca-baca riset yang pernah lolos di dikti itu apa saja. Dulu kalau zaman dulu itu kan ada namanya, kita ketemu dengan kolega kita ya di Jakarta, di beberapa wilayah itu kan kalau ada seminar hasil dan lain-lain itu kan bisa memperkaya khasanah riset kita. Oh, ini bisa ini. Artinya kan kita prinsip amati, tiru, modifikasi, tapi tidak diplek loh. Itu kan karena kita push to file. Tapi untuk memberikan saran untuk Bu Ana yang bahasa Inggris, kayaknya hanya saran secara normatif saja. Karena kan di luar bidang ilmu saya. Begitu Bu Ana ya. Karena di luar bidang ilmu ya yang mohon maaf. Tapi sharing-sharing Ya. tentang bagaimana publikasi dan lain-lain. Tapi bahasa Inggris itu bagus loh. Maksudnya kan karena kan ya kita yang nyari Scopus kadang-kadang susahnya di bahasa Inggrisnya kan. Beliaunya kan sudah pakarnya, berarti 1 poin bisa didapat. Begitu Iya, Bu ya, Ana. Pak. Ya. Iya Pak. Ini Pak kayaknya kemungkinannya bisa nggak Pak kalau misalnya dosen baru misalnya Ya.
belum bisa memenuhi dengan persyaratan itu, terus kemudian digandeng oleh dosen senior, apakah itu juga menjadi pengalaman itu bisa masuk untuk berikutnya ketika kita mengajukan hibah dikti itu, Pak, atau hibah-hibah yang lain itu? Oh ya, ya, tim saya itu yang senior itu 2 orang, yang lain itu kan muda-muda. Ada dulu 3 orang ya, yang senior, kemudian yang junior 1, 2, 3 orang gitu. Itu ya beliau-beliau masih muda, kemudian memang dengan ikut serta itu justru model-model yang baik untuk learning by doing itu. Nah, artinya kan kalau misalkan mbaknya atau teman-teman dosen yang muda itu mau mengikuti yang senior, itu justru nanti meskipun jadi anggota, Skopus jadi anggota kan salah satu penilaian, karena saya pernah ini mereview itu, ternyata salah satu poin itu kalau kita sering menerbitkan di jurnal internasional bereputasi itu memperolehkan yang lumayan besar untuk bisa menerbitkan di jurnal Scopus tadi itu. Itu justru baik, Bu Ana. Ya. Ya. Iya Pak, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian hadirin, itu untuk daftar hadir sudah kami share ya dari awal. Kemudian beberapa pertanyaan Ibu Eva dan Pak Editya sudah dijawab oleh Pak Dr. Muhammad Firdaus. Barangkali ada penanya lagi karena waktunya masih ada kayaknya Pak. Jadi saya harus monggo Bapak dan Ibu sekalian, barangkali masih penasaran mumpung masih bisa berinteraksi dengan Bapak Dr. Muhammad Firdaus. Monggo. Kayaknya sudah paham semua itu, Pak. Iya, jelas sekali, Pak. Tinggal actionnya saja nanti. Iya. Iya, sepertinya aduh hari ini benar-benar Pak, saya sendiri juga jadi jelas sekali dari mulai awal bagaimana proses mendapatkan hibah penelitian, proposalnya seperti apa, kemudian yang proposal dengan kriteria harus meyakinkan dan sebagainya, syarat ketentuan ini udah komplit semua sampai kepada time bond ya, sampai dengan kepada waktu. Terus Bapak juga kasih strategi dan tip untuk tim teamwork. Biasanya ini agak susah Pak, terus terang timnya ini yang karena harus benar-benar full dan mau bersama-sama melakukan aktivitas itu ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Monggo ada lagi atau sepertinya sudah jelas? Pak Ketua, bagaimana? Ini sepertinya sudah Izin, jelas Bu, semua. mungkin Ya, ada monggo. yang mau ditanyakan tambah? sedikit, Bu. Ya, monggo Pak. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam hormat semua untuk teman-teman di APEPC ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Mungkin kedepannya kita bisa ketemu secara langsung ya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Terima kasih pada moderator. Salam hormat untuk Pak Firdaus, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, mungkin ada sedikit pertanyaan nih Pak. Ini kan kami kan masih baru ya kampusnya, kemudian dosen-dosennya pun masih baru gitu kan. Jadi ada beberapa syarat mungkin yang memang agak sulit untuk dipenuhi ya, mungkin dari jabatan fungsional gitu kan, jabatan fungsional maupun hukum di di Sinta. Nah, seperti itu. Tapi banyak memang teman-teman berminat untuk melakukan penelitian. Yang lama kami itu di sini mungkin yang sudah mencukupi yang di komputer itu hukumnya, kemudian jabatannya itu sudah mumpuni gitu kan. Nah, mungkin minta saran nih Pak, kalau seandainya kita kolaborasi, ya kan, kolaborasi dengan keilmuan yang tidak sebidang gitu kan. Contohnya ekonomi dengan komputer begitu kan, ilmu komputer.
sebaiknya bidang keilmuannya itu sesuai. Contohnya kalau kami kan untuk jadi ketua masih agak sulit tuh Pak, gitu kan. Nah, mungkin saran nih Pak, apa namanya? Kalau seandainya kita mau meneliti, ya sebaiknya itu sesuai dengan keilmuan ketua atau boleh sesuai dengan keilmuan anggota yang sebidang gitu. Karena kan berbeda bidang nih Pak. Nah, seperti itu mohon saran saja Pak. Seperti itu supaya memang bisa diterima. Tuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Bu Ana ini. Monggo langsung Bapak, langsung Ya, saja. kalau menurut hemat saya begini Pak, memang riset itu yang dilihat menjadi fokus adalah ketuanya. Nah, sehingga ya anggota mengikuti. Memang kalau anggotanya itu muda-muda dalam pengertian masih dosen baru, eh, apa namanya, kan logikanya mereka ini menimba ilmu dari proses penelitian itu, mulai dari proposal, pelaksanaan sampai luaran. Nah, tentu tetapi yang perlu dipikirkan adalah di dalam metode itu kan disampaikan masing-masing anggota tim itu harus memiliki tugas. Jadi misalkan nih saya kan Kalau Makrab itu kan iya, lokasinya cuma di situ Pak. Waktu itu. Rencana di mana? Di situ aja, mana ada di Dinding Hall. Magot itu. Iya, Ya, kalau hujan, memang plan A, plan B. saya ya ada plan B juga nih. Jadi masing-masing orang yang kita masukkan sebagai anggota tim itu harus memiliki tugas ini. Tidak bisa karena nanti akan loh ini kok masuk, kan tidak ada istilahnya, tidak ada sumbangsihnya terhadap kegiatan itu. Nah, tetapi kalau masih misalkan ilmu ekonomi, kan saya ekonomi pertanian, kemudian temen di manajemen yang banyak, kemudian ada juga di akuntansi. Ya, mereka ini kan beliau-beliau itu kan istilahnya kan sambil belajar bagaimana meneliti yang baik, bagaimana membuat artikel dan lain sebagainya. Jadi yang jelas kata kuncinya adalah peran dari masing-masing orang di situ harus tegas. Ya. Dengan dengan teman yang komputer itu mengikuti yang mana ya, ketuanya, ketua yang di sentralnya gitu. Kan ada juga klausul begini yang di kedua tadi bahwa anggota juga nanti bisa jadi ketua. Karena kan istilah yang setara kalau yang ketuanya berhalangan tadi. Kalau untuk teman-teman yang memang masih baru ya di dosen pemula ini Mas Alim, karena kan di situ tidak dipersyaratkan yang susah-susah. Bahkan kan di sini ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional maksimal lektor. Berarti ya sekedar dosen boleh, ini masih NIDN boleh kan, dia sudah tercatat sebagai dosen. Ya, makanya kan di kampus harusnya ada kebijakan untuk apa namanya mengajak yang muda-muda itu nanti. Nah, muda juga harus ringan tangan membantu gitu ya. Nah, karena sudah diajak dan lain-lain. Ya. Itu saya pengalaman itu kan saya lihat di dosen saya dulu ada Prof. Rudi itu. Prof. Rudi itu mengajak dosen-dosen muda untuk meneliti bersama beliau. Nah, sehingga mutualis kan, artinya kan Prof. Rudi ada keluaran artikelnya, yang muda-muda itu ada pengalaman dan masuk tim seperti beliau-beliau itu kan sudah hebat juga kan gitu, pengalamannya yang penting. Begitu Bu Ana. Gimana Pak? Pak Halim Murtadi yang tadi Iya, sudah mungkin cukup dijawab Pak. oleh. Iya, Sudah, terima kasih ya Pak. Ada satu pertanyaan lagi ternyata Pak. Ya. Ini ada dari Pak Agnes, dari Mbak Agnes ya, atau Ibu Agnes Kuartina Pujiastuti. Pertanyaannya adalah bagaimana memilih fokus dan TKT yang sesuai dengan topik penelitian kita. Mungkin bisa diberikan contoh salah satu atau beberapa penelitian Bapak yang mendapatkan dana hibah. Kalau saya sudah pegang Bu, banyak sekali Bu. Ya, Ya Allah. Bu Agnes,
Selamat siang Bu Prof Agnes, itu Prof itu anu Mbak, beliau itu Mbak. Itu Prof. Agnes. ya apa sejawat saya di UB dulu dokter, beliau jagonya ya disebut. Nah, menurut saya begini Prof Agnes ya, ketika kita meneliti, kita mau riset tentang apa? Tentang penelitian dasar atau penelitian terapan. Nah, dari situ kan sebenarnya TKT itu kan masih ini ya, hanya kita menjawab, kalau tidak sesuai ya kita pas-paskan gitu. Nah, yang dulu waktu 2018-19 tahun 2020 itu penelitian saya adalah penelitian terapan. Jadi ada mitranya. Jadi ada teknologi tepat gunanya di situ. Ya, tapi yang riset 2022-2023 itu hanya penelitian dasar yang TKT-nya 1 sampai 3. Nah, eh, itu salah satu contohnya. Jadi kita memakai TKT itu ya mau penelitian apa nih? Penelitian dasar atau terapan? Itu kan TKT-nya berbeda itu. Sehingga kalau mau masuk penelitian dasar ya isi aja TKT-nya yang 1 sampai 3 itu. Yang mau kemana ya paling maksimal kan 3. Kemudian mau list terapan, TKT yang kita kendaki kan 4 sampai 6. Nah, poinnya adalah kalau terapan memang susahnya itu bagaimana kita membuat model atau rekomendasi, bisa juga berupa paten haki gitu. Ya, kadang-kadang saya sendiri kadang masih bingung juga, tapi kayaknya diterima itu, kayaknya diterima yang kayak saya sampaikan tadi itu. Begitu Prof Agnes nggih. Salam dari saya, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Ya, terima Begitu Mbak. kasih Nggih. Bapak. Mohon maaf Ibu Agnes. Ini. Ya, barangkali masih ada waktu. Lima menit lagi ya, Bapak. Ya, sepertinya sudah ini Pak ya, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang setia mengikuti, berdiskusi pada webinar nasional series 4 ABEPSI ini, atau Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia. Ini lembaga yang sangat produktif sekali. Semoga ini dijadikan sebagai referensi yang sangat berharga dan semangat untuk mengikuti jejak meraih hibah dikti lebih banyak lagi. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Muhammad Firdaus, MMMP, yang telah memberikan begitu banyak informasi dan kemudian pembelajaran bagi kita semua dalam meraih hibah dikti. Terima kasih kepada Dewan Pengurus Nasional dan anggota APEPSI. Semoga APEPSI semakin kuat, menjadi organisasi yang terus berkembang dan semakin maju. Tapi sebelum saya tutup, barangkali ada tambahan dari ketua atau dari Dewan Pengurus APEPSI? Monggo. Ya. Gimana Pak Rozi? Ya. Kita mintakan closing statement. Ya, oh ya. Baiklah, kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Muhammad Firdaus, MMMP. Bapak, monggo untuk memberikan closing statement pada hari ini, pada webinar yang dihadiri oleh sekitar 234 dan banyak lagi sebetulnya Pak yang masuk dalam chat grup ya. Monggo Bapak untuk closing statement.
Oh iya, ya terima kasih Ibu Sadrina. Jadi kita menunggu Pak Dr. Firdaus dulu sebentar ya, Bapak dan Ibu sekalian untuk closing statement. Sepertinya kalau kita berakhir begitu saja dan dengan narasumber yang jarang tentunya kita bisa bertemu, kita mendapatkan banyak pengetahuan, kemudian kita juga banyak pencerahan hari ini, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, terutama bagi saya yang masih sangat jauh dibandingkan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Jadi kita akan menunggu dulu. Mohon maaf, Ya, terima kasih teman-teman AFEPSI semuanya. Saya selaku narasumber sebenarnya akan sharing dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan acara ini bisa memacu teman-teman semua untuk mulai riset dan memiliki keinginan kuat untuk memenangkan hibah di Dikti. Mudah-mudahan tahun ini, tahun akan datang, banyak teman-teman FFC yang memperoleh hibah dari Dikti. Demikian, Mbak. Terima kasih. terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Firdaus MMMP. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini dari pagi sampai dengan berakhirnya acara, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, dan tetap dengan kondisi peserta yang tidak berubah. Terima kasih kepada Dewan Pengurus Nasional dan anggota APEPSI. Semoga APEPSI semakin kuat menjadi organisasi yang terus berkembang dan semakin maju. Amin. Ya. Saya punya pantun untuk Bapak dan Ibu sekalian, buah mangga, buah kueni, buahnya masak, mari dimakan. Acaranya berakhir sampai di sini. Salah kata, mohon maafkan baik secara pribadi maupun secara kepanitiaan apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kata ataupun dalam pemberian fasilitas kepada Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Sukses untuk kita semua. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk mengakhiri kegiatan webinar seri 4 Alhamdulillahirobbilalamin. APEPSI, mudah-mudahan kita bertemu kembali pada webinar APEPSI yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya live dulu Bu Ana. Terima kasih. Iya, monggo Pak. Ya, okay. Monggo. Pak Rozi, terima kasih. Siap. Sami-sami. Mantap.